Baik, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang kontrak kuliah simulasi sistem, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dari simulasi. Sebelum nantinya kita akan mempelajari tentang simulasi diskrit, simulasi kontinu, lalu untuk membangkitkan random secara manual. Lalu kita akan belajar tentang simulasi empiris, simulasi Monte Carlo, dan cara memvalidasi simulasi serta rekomendasi simulasi dan yang sudah dilakukan dalam menganalisis sebuah sistem. Baik ya. Oke, kita akan mulai dari agenda pada materi ini. Agendanya yaitu tentang konsep dasar simulasi. Di sini kita akan mempelajari tentang mengapa sih kita harus belajar tentang simulasi. Lalu yang selanjutnya ada definisi simulasi. Yang terakhir kita akan membahas tentang ruang lingkup dan aplikasi simulasi pada kehidupan nyata. Untuk materi ini, materi yang akan kita bahas ini akan kita agendakan pada satu pertemuan. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas materi yang selanjutnya akan dibagi menjadi dua pertemuan. Oke, nanti kita lanjutkan dulu untuk yang materi ini. Nah, lalu untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu adalah untuk memahami konsep dasar simulasi, lalu menjelaskan definisi simulasi, mengidentifikasi ruang lingkup aplikasi simulasi pada berbagai bidang, khususnya teknik industri ya. Lalu mengkaitkan atau mengimplementasikan simulasi dengan studi kasus nyata yang ada di dunia nyata. Nah, lalu yang selanjutnya adalah konsep dasar simulasi. Nah, simulasi sendiri itu adalah representasi atau pemodelan dari suatu sistem nyata ke dalam bentuk model untuk dianalisis. Nah, biasanya apa namanya untuk membuat sebuah simulasi dari sistem nyata itu kan lebih tidak mengeluarkan biaya ya. Misalnya contohnya kita akan menganalisis sistem antrian di suatu teller bank. Nah, untuk melihat permasalahan dan apakah sistem antrian bank tersebut perlu dianalisis, pastinya yang Anda lakukan adalah melakukan pengumpulan data terlebih dahulu untuk menganalisis apakah teller tersebut memang benar-benar mengalami masalah atau sebenarnya tidak ada masalah. Nah, untuk itu simulasi dibutuhkan. Alih-alih kita harus mengimplementasikan sebuah 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 model atau sebuah sistem yang sudah kita observasi lalu langsung diimplementasikan secara langsung itu akan sangat membebani pada biaya ya karena belum tentu simulasi atau model yang kita rancang dari hasil analisis itu berjalan secara efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya simulasi sistem untuk menganalisis apakah benar-benar dapat optimal atau sebenarnya tidak terjadi masalah pada sistem tersebut. Nah, ini yang selanjutnya ya. Tentu tujuannya adalah untuk memahami karakteristik sistem, lalu menguji beberapa skenario, baik skenario yang berhasil maupun skenario yang mungkin tidak berhasil. Lalu tentunya untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi akan diputuskan berdasarkan hasil simulasi atau model yang sudah kita rancang, apakah sistem tersebut perlu pembenahan atau sebenarnya tidak terjadi masalah. Jika tidak terjadi masalah pun tidak masalah, kita sudah melakukan sebuah analisis dan simulasi terhadap sistem tersebut. Oke, lalu untuk komponen pentingnya yang pasti adalah ada sistem nyatanya ya atau sistem realnya yang akan kita lakukan observasi. Lalu ada modelnya. Modelnya sendiri
apa namanya, komponen-komponen yang ada dalam sistem tersebut. Lalu setelah itu kita melakukan eksperimen atau melakukan uji skenario pada sistem yang sudah kita analisis. Dan terakhir adalah analisis hasil. Apakah hasil simulasinya itu berjalan dengan optimal atau sebenarnya tidak masalah, tidak usah dilakukan simulasi. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut dulu ke materi atau ke pembahasan yang berikutnya. Nah, lalu untuk definisi simulasi sendiri yaitu adalah proses meniru operasi sistem nyata dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini hampir mirip dengan apa yang kita lakukan pada perencanaan proses produksi ya. Kalau tidak salah di mata kuliah sebelumnya itu kalian juga ada yang namanya melakukan peramalan. Peramalan itu kan juga dilakukan dalam waktu tertentu ya. Misalnya 1 tahun ke depan atau dalam jangka waktu 6 bulan ke depan kita akan meramalkan atau memforecasting apakah jumlah produksi yang dihasilkan pada waktu tersebut itu seberapa optimal. Nah, pada dasarnya simulasi mirip dengan kasus ramalan tadi, yaitu untuk mendapatkan data atau menganalisis dan mengobservasi sistem dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita akan menganalisis sistem antrian bank tadi selama 6 bulan misalnya, atau 1 bulan dulu deh. Misalnya baru membuka suatu teller baru untuk setor tunai setor tunai maksimal 500 juta. Nah, kira-kira ada masalah nggak ya pada sistem tersebut ketika sudah dibuka sistem antriannya? Nah, kurang lebih contohnya seperti itu ya. Lalu ada juga menurut ahli ini adalah eksperimen dengan model dari sistem nyata untuk mengevaluasi kinerjanya. Tentunya untuk mengevaluasi suatu kinerja, baik itu sistem manufaktur, sistem produksi, maupun ergonomi itu kita juga melakukan simulasi atau pemodelan ya. Jadi sebelum nanti kalian melanjutkan mata kuliah ini di mata kuliah pemodelan dan sistem, ini simulasi sistem adalah pengantar sebelum ke mata kuliah tersebut. Setelah kalian sudah berhasil melakukan simulasi, setelah itu melakukan pemodelan dan melakukan analisis pada sistem tersebut. Nah, untuk definisi secara umum, simulasi itu intinya adalah bermain dengan model untuk memahami dan memprediksi sistem nyata. Jadi intinya adalah kita memodelkan suatu sistem, baik itu memodelkan menggunakan komputer atau manual, yang pasti model yang sudah kita rancang itu, yang menyerupai sistem nyata itu dapat kita utak-atik lah intinya. Utak-atik itu ya misalnya membuat model antrian, misalnya antriannya dibikin zigzag atau antriannya dibikin lajur lurus atau antriannya dibikin lingkaran untuk satu teller bank misalnya. Lalu diuji lewat simulasi tadi, apakah ada masalah, apakah lebih optimal atau bagaimana hasilnya itu nanti kita akan dapat dari hasil simulasi tersebut. Iya, oke. Kenapa sih harus melakukan simulasi? Ini adalah sisi positifnya. Ya, sistem itu pasti kompleks kan ya, kecuali sistem apa contohnya yang sederhana. Sepertinya semua sistem itu pasti akan sangat kompleks karena terdiri dari berbagai komponen yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi alih-alih untuk merombak suatu sistem secara langsung, sebaiknya kita melakukan analisis dulu terlebih dahulu secara manual maupun secara digital ya. Digital itu bisa menggunakan software Excel yang paling sederhana, nanti bisa belajar software Arena juga. Nah, di sini praktikumnya itu kita menggunakan Excel saja. Kita tidak usah pakai sampai Arena. Akan lebih bagus sebenarnya kalau pakai software Arena, tapi sepertinya kita akan belajar secara manual menggunakan Excel dulu supaya lebih paham
basicnya atau paham dasarnya. Oke ya, silahkan nanti kalau ingin belajar tentang Arena bisa kalian searching sendiri di YouTube juga sudah tersedia. Karena software Arena ini sangat besar sekali ukurannya kalau nggak salah akan membebani laptop atau PC Anda nantinya. Lebih baik memang apa namanya disediakan di lab komputer, jadi tidak perlu menginstal di laptop atau PC masing-masing. Nah, lalu eksperimen langsung itu biasanya sangat berisiko atau biayanya besar. Contohnya adalah ini ekstrim ya. Misalnya uji coba nuklir, seperti yang di Oppenheimer itu ya, kalau kalian nonton itu, Oppenheimer itu kan melakukan uji coba nuklir secara nyata ya, kalau nggak salah ya, langsung diuji cobakan itu. Apakah beliau melakukan simulasi? Nah, mungkin pada zaman tersebut atau tahun tersebut belum ada yang namanya simulasi ya. Jadi langsung melakukan uji coba secara nyata. Nah, perlu uji what if atau bagaimana jika terhadap sistem nyata. Kalau sistem nyata kita otak-atik kan pasti akan mengganggu keberlangsungan sistem tersebut ya. Nah, dengan menggunakan simulasi kita bisa uji coba skenario-skenario yang sudah kita rancang. Misalnya tadi menambah teller untuk memperlancar antrian, tapi ternyata setelah menambah teller itu tidak mengurai permasalahan, malah semakin membebani kerja tellernya karena tellernya kan butuh tambahan pegawai pastinya ya. Lalu sistem nyata itu pasti dinamis karena sangat apa ya, sangat mudah beradaptasi dengan ketidakpastian ya. Misalnya seperti fluktuasi permintaan ini kan tidak pasti setiap bulan atau setiap minggu itu sama ya. Misalnya dipengaruhi oleh apa ya? Misalnya dipengaruhi oleh tren suatu produk itu pasti biasanya fluktuasi permintaannya akan menaik. Jika sudah tidak tren biasanya akan turun. Oke, yang selanjutnya adalah em, sisi negatif atau kekurangan dari simulasi itu sendiri. Ya, pastinya juga membutuhkan waktu yang lebih lama, serta juga membutuhkan biaya untuk memodelkan suatu sistem nyata. Kalau tadi, sisi positifnya adalah mengurangi biaya karena kita harus memodelkan dulu. Ternyata kontradiktif ya. Kalau kita langsung mengimplementasikan simulasi terhadap sistem nyata, pastinya akan sangat membebani anggaran atau biaya ya. Oke. Lalu hasil analisis simulasi itu sangat tergantung dengan kualitas data dan asumsi yang diberikan pada satu sistem tersebut. Nah, saat kita melakukan simulasi itu belum tentu hasilnya adalah solusi optimal, tapi memberikan suatu POV, point of view lah ya, POV atau insight baru. Jadi misalnya yang tadinya tidak terpikirkan pada sistem nyata, setelah kita melakukan simulasi atau pemodelan itu mendapatkan suatu point of view yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya untuk ruang lingkup simulasi ini sendiri, yaitu sudah ada pada zaman Perang Dunia misalnya, pada pertahanan dan militer. Ini contohnya adalah pada strategi pertempuran dan pelatihan anggota militer atau anggota tentara ya. Bagaimana sih simulasi pelatihan yang tepat saat perang itu? Kalau sekarang mungkin ini ya, lebih ke bagaimana merancang bangunan Kopdes yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Ya nggak sih? Karena kalau kita lihat di berita-berita itu bangunan Kopdes itu dibangunnya di tempat-tempat terpencil ya. Alasannya apa? Sampai sekarang sih kalau saya baca berita, saya masih belum menemukan benang merahnya. Mungkin kalau Anda mendapatkan informasi, bisa nanti komen di YouTube-nya ya. Ini nanti kan saya share di YouTube. Silahkan kalau nanti Anda melihat sampai
slide ini, silahkan komen di YouTube. Lalu pada sektor kesehatan, ini untuk simulasi pasien di rumah sakit dan penjadwalan dokter. Lalu yang selanjutnya ada transportasi dan logistik, itu untuk antrian bandara, antrian lalu lintas, serta distribusi logistik atau barang. Untuk sosial dan pendidikan, ini bisa kita lakukan pada simulasi perilaku manusia. Ini bisa dikaitkan dengan ergonomi. Lalu yang selanjutnya adalah game edukasi. Bisa kita simulasikan dulu sebelum kita mengimplementasikan game edukasi yang mungkin berbasis pada pembelajaran matematika ataupun bidang-bidang pendidikan yang lain. Oke, nah ini adalah contoh sebuah sistem antrian customer service ya. Ini bisa kita lihat customer service-nya ada 3 loket. Itu lalu ini untuk nasabah datang mengambil antrian. Setelah mengambil antrian, nasabah tersebut duduk menunggu antrian dipanggil. Nah, pada ruang tunggu ini biasanya disediakan ya hiburan, informasi dan lain-lain lah ya. Sambil menunggu dipanggil, setelah itu dipanggil satu-satu mana loket yang terlebih dahulu selesai melayani customer sebelumnya. Biasanya dipanggil satu persatu. Setelah selesai, nasabah atau pelanggan atau konsumen ini meninggalkan sistem customer service misalnya, dia langsung meninggalkan atau keluar dari sistem. Jadi ini konteksnya adalah sistem customer service ya, pelayanan customer service suatu bank. Oke, nah ini adalah contoh nyatanya adalah sistem antrian pemesanan gacuan. Sampai sekarang, kalau tidak salah, antrian gacuan itu masih antri, ya nggak sih? Coba kalian komen nanti. Kalau kalian masih sering melihat antrian gacuan yang ramai seperti ini, komen. Atau kalian kalau makan gacuan itu pakai GrabFood atau GoFood? Coba komen ya nanti ya di YouTube ya. Kalau misalnya kalian nonton sampai slide ini. Kalau kalian nontonnya skip-skip ya, berarti nggak komen kan? Oke, mungkin ini bisa kita skip aja untuk pertanyaan diskusi. Oke, sistem sendiri adalah setelah tadi kita membahas tentang simulasi, sekarang kita akan membahas tentang sistem. Sistem itu sendiri adalah kumpulan dari atribut-atribut. Misalnya, atributnya itu adalah orang atau mesin yang berinteraksi untuk melakukan kegiatan bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan. Seperti tadi, sistem antrian customer pastinya ada atribut-atribut yang berinteraksi, yaitu atributnya adalah manusia dan sistem pelayanan customer service. Lalu jenis sistem itu ada sistem discrete. Ini biasanya terdiri dari masing-masing status perubahan variabel yang dapat ditentukan dari sejumlah waktu yang tersedia. Contohnya adalah jumlah nasabah bank. Itu kan pastinya nominalnya 1, 2, 3. Nggak mungkin nasabah bank itu ada 1,5, 3,5 atau setengah gitu ya. Lalu untuk continue itu perubahan variabel waktunya adalah dinamis sepanjang waktu. Itu contohnya adalah pergerakan pesawat di udara, pastinya perubahan posisi dan kecepatan itu selalu berubah-ubah ya. Sama halnya dengan kendaraan mobil misalnya atau motor yang berpindah-pindah setiap saat. Karena berpindahnya kan kontinu ya, misalnya kecepatannya 50,5 kilometer per jam. Nah, seperti itu contohnya untuk sistem kontinu. Lalu untuk contohnya sendiri, ini besarnya tabungan akan mempengaruhi jumlah pengurangan teller pada suatu bank. Jika jumlah teller di bank dikurangi, akan menunda nasabah dan menyita waktu untuk melakukan pekerjaan bisnis berikutnya. Nah, karena tidak mungkin mempraktekkan sistem secara langsung,
maka dibutuhkan analisis sistem untuk menggunakan sebuah model yang menggambarkan kesimpulan tentang operasi dari sistem nyata tersebut. Apakah iya besarnya tabungan itu mempengaruhi jumlah pengurangan teller pada suatu bank? Belum tentu ya. Itu bisa kita simulasikan menggunakan eh, apa namanya skenario seperti ini. Apakah ada contohnya? Seperti nggak ada contohnya. Contohnya cuma ini aja. Nah, untuk hierarkinya sendiri kita adalah seperti ini. Ini sumbernya dari referensi yang digunakan pada mata kuliah simulasi sistem itu jadi sistem satu kesatuan besar. Setelah itu kita akan melakukan eksperimen dengan model yang sudah kita ambil observasi dari sistem nyatanya. Karena kita nggak mungkin langsung bereksperimen dengan sistem realnya atau sistem nyata ya, karena akan mengganggu kestabilan sistem tersebut. Jadi kita lebih baik melakukan pemodelan pada sistem nyatanya, secara manual ataupun secara digital ya. Lalu ada yang namanya model fisik dan model matematis. Kalau seperti model fisik itu kita akan menghasilkan sebuah prototipe. Karena simulasi sistem ini termasuk soft computing, jadinya kita masuknya ke model matematis ya. Seperti riset operasi, kalian sudah belajar riset operasi tentang mengoptimalisasikan apa namanya untuk mendapatkan biaya harga barang atau biaya barang yang paling minimal, tapi mendapatkan keuntungan yang paling besar. Nah, secara garis besar hampir mirip seperti itu cara kerjanya. Kita akan menganalisis solusi dan melakukan simulasi dari model yang sudah kita buat. Nah, model sendiri adalah itu penggambaran dari suatu sistem untuk mempelajari sistem tersebut. Jadi alih-alih kita langsung melakukan skenario pada sistem nyata atau sistem real, kita sebaiknya melakukan pemodelan. Nah, model ini diusahakan harus cukup detail dan valid ya untuk dapat digunakan menganalisa dan membuat keputusan untuk digunakan sebagai pengambil keputusan terhadap sistem yang sama yang sedang dianalisis. Contohnya adalah model matematika nih ya. D sama dengan RT ini rumus dasar fisika untuk menghitung jarak. Misalnya kita ingin menghitung jarak suatu benda mobil, misalnya kan perpindahan mobil dari tempat A ke tempat B. Apakah kita langsung mengambil data secara real karena mobil ini kan melajunya sangat kencang ya. Lebih baik kita menggunakan data yang ada pada speedometer kan, lebih mudah. Kita bisa menghitung berapa waktu dan kecepatan yang ada pada kendaraan tersebut misalnya. Nah, contohnya seperti ini kan. Jika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam, maka jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah kita bisa melakukan perhitungan atau simulasi pada model ini. Alih-alih kita mengukur langsung, misalnya ada teman kalian yang mengendarai kendaraan misalnya, lalu kalian amati secara nyata, apakah bisa? Sebetulnya akan kesulitan ya. Lebih baik kita melakukan simulasi eh, pada model yang sudah kita buat atau pada model matematis yang sudah ada ini ya. Bisa secara manual ataupun secara digital. Nah, ini memungkinkan memberikan model yang valid dalam satu kasus, misalnya seperti roket yang melakukan perjalanan ke planet setelah mencapai kecepatan terbang tertentu. Tetapi tidak cocok untuk tujuan lain, misalnya adalah perjalanan pulang pergi pada jam sibuk di jalan bebas hambatan perkotaan yang padat. Apakah akan valid misalnya kita menggunakan model yang ini tadi, model matematika untuk menghitung jarak yang ditempuh kendaraan tersebut jika jalannya macet. Ternyata itu mempengaruhi jarak ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan
simulasi dengan adanya skenario-skenario seperti yang sudah kita bahas pada slide ini. Nah, lalu yang selanjutnya banyak sistem yang kompleks juga, sehingga model matematika yang valid dari sistem tersebut sangat kompleks, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan solusi analitis. Nah, model tersebut biasanya akan dipelajari melalui simulasi atau menguji model secara numerik untuk input yang dimaksud untuk melihat apakah input tersebut mempengaruhi dari performansi sebuah sistem. Nah, ini seperti yang kalian pelajari di riset operasi, kalau nggak salah itu kan kalian melakukan pemodelan matematis untuk mendapatkan nilai optimal dengan biaya yang minimum ya kalau nggak salah. Ya, seperti itu untuk model matematis. Nah, materi untuk pengantar atau konsep dasar tentang simulasi sistem sampai sini. Minggu depan kita akan bertemu dan membahas tentang materi yang selanjutnya. Nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi pertemuan untuk materi yang selanjutnya karena sangat banyak kita akan mempelajari tentang atribut dan komponen sistem. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan materi konsep dasar simulasi sistem. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.